mengenal pribadimu. Biarlah hatiku selalu menghormatimu. Menghidupi rancangan keselamatan Allah. Bapak Ibu, orang Kristen hendaknya memaknai hidup ini, hidup di dunia ini adalah sebuah perjuangan mempraktekkan kehidupan dalam tatanan keselamatan yang Allah tetapkan. Hidup hanya sekali. Selama kita hidup yang tidak panjang usianya. Alkitab katakan usia manusia hanyalah 70-80 tahun. Ada yang mungkin bisa melebihi 80 tahun. Tapi jika dibandingkan dengan kekekalan yang akan kita masuki, bahkan usia manusia sampai 500 tahun umpamanya kalau tercapai, itu belum ada artinya apa-apa jika dibanding dengan kekekalan yang kita akan masuki. 70-80 tahun harus dimaknai sebagai sebuah perjuangan hidup kita menghidupi tatanan keselamatan dalam rancangan yang Allah telah tetapkan, supaya di dalam hidup yang kita jalani ini, suatu kali ketika kita menghadap Tuhan, maka di sana kita bisa berdiri di hadapan tahtanya dan kita ditemukan oleh Tuhan sebagai pribadi yang memiliki manusia batiniah yang indah. Dan ditemukan dalam diri kita satu kondisi kehidupan yang berkualifikasi Yesus Kristus. Karena orang bisa masuk di dalam kekekalan itu, standar ilahinya cuma satu. Bukan agamamu apa, tetapi apakah hidup yang kita jalani ini sudah merupakan praktek kehidupan yang berkualifikasi Yesus Kristus atau tidak. Karena itu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hidup ini harus dimaknai sebagai sebuah perjuangan untuk menghidupi rancangan keselamatan Allah. Makanya saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita menyebutnya sebagai berjuang atau perjuangan, itu berarti manusia itu harus aktif. Saudara harus aktif dan bersedia, rela dan bersedia untuk menghidupi rancangan keselamatan itu. Bukan pasif. Apalagi ada banyak orang Kristen yang bersikap apatis. Ada ajaran-ajaran mengajarkan kepada kita yang tentu saja menurut saya dan menurut yang kita pahami bertentangan, bahkan tidak sesuai dengan Injil yang benar. Yaitu pengajaran hypergrace misalnya. Yang mengajarkan intinya adalah asal kamu percaya Yesus, kamu pasti masuk surga. Entah kamu berbuat dosa apapun, kamu pasti masuk surga. Saudara, ada lagi yang mengajarkan golongan Calvin, bahwa Allah menentukan orang untuk dipilih sebagian, dan sebagian dipilih untuk dibinasakan. Allah punya otoritas untuk memilih orang diselamatkan, dan Allah juga punya otoritas untuk memilih orang untuk diselamatkan. Sehingga posisi ini membuat manusia menjadi pasif. Bahkan bisa jadi menjadi apatis. Tetapi tentu pengajaran itu harus dikatakan itu salah dan tidak sesuai dengan Injil yang murni. Sebab pengajaran dalam Injil jelas dikatakan Allah menyediakan anugerah. Anugerah yang Allah berikan melalui kematian Yesus di atas salib. Darahnya tertumpah untuk mendamaikan kita. Tetapi ketika kita menjadi
percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibenarkan. Dibenarkan artinya kita dianggap tidak pernah bersalah. Tetapi keadaan kita belum dalam keadaan benar. Belum berkeadaan memiliki karakter yang Allah inginkan. Dan untuk membentuk karakter Kristus itulah yang dimaksudkan kita harus menghidupi rancangan keselamatan Allah. Yaitu kita harus aktif berjuang. Berjuang bukan mengalahkan kawan bisnis kita. Berjuang bukan untuk mengalahkan orang lain supaya kita menjadi kaya secara materi. Bukan, tapi berjuang mematikan seluruh hawa nafsu, kedagingan, dosa di dalam diri kita. Supaya ketika kita dengan kekuatan kita mematikan semua monster jahat dalam diri kita, kehidupan Yesus menjadi nyata dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Allah punya tatanan. Allah punya tatanan. Dan Allah bekerja di dalam tatanan itu. Jadi tidak mungkin Allah yang punya tatanan itu bekerja tanpa tatanan. Kalau Allah bekerja tanpa tatanan, saya percaya ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka Allah berkata, udah aku ampuni aja kamu deh. Yang penting udah ampuni. Aku ciptain kamu, atau udahlah kamu anggap nggak bersalah. Selesai. Tapi Allah punya tatanan. Sehingga ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Allah tidak serta-merta kemudian mengatakan, aku mengampunimu. Tapi Allah bekerja dengan tatanan. Dia membuatkan mereka cawat sebagai itu adalah tindakan profetik akan ada anak domba Paskah yang tanpa cacat, tanpa celah, darahnya akan mendamaikan kita dengan Allah. Nah, inilah rancangan keselamatan Allah. Ini rancangan keselamatan yang Allah siapkan bagi kita. Allah menyediakan rancangan keselamatan, tapi kita harus berperan aktif untuk menghidupi rancangan itu, bukan pasif. Harus paham ya? Nah, saudara yang Tuhan kasih, karena itu sekarang kita harus mengerti apa itu keselamatan. Saya tidak bosan-bosannya menekankan, mengajarkan kepada saudara tentang hal ini, karena ini dasar yang paling harus saudara miliki, paling esensi yang saudara bisa miliki tentang pengertian keselamatan itu apa. Kan banyak orang mengajarkan selamat itu artinya bebas dari neraka, masuk surga. Itu tidak salah, seandainya orang belajar kuliah di fakultas kedokteran, tujuannya apa? Kan bukan sekedar mau jadi dokter, tapi harus menguasai ilmu kedokteran. Tahu tentang ilmu, tentang body manusia, tentang semua yang menyangkut fisik manusia. Kalau dia sudah menguasai, dia mengerti, terakhirnya kalau sudah menguasai ilmu yang benar, tepat seperti yang telah menjadi standar seorang dokter, dia pun bisa praktek menjadi seorang dokter. Bayangkan, kalau orang tidak mengerti tentang segala sesuatu dalam tubuh manusia, dia menjadi seorang dokter, mau jadi dokter apa? Nah, keselamatan itu adalah bukan peristiwa mistis, tapi keselamatan itu adalah usaha Allah mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Jadi keselamatan itu artinya usaha Allah mengembalikan manusia pada rancangan semula. Kita tahu saudara di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Di sana dikatakan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Apa maksudnya gambar dan rupa Allah? Saudara, bahwa manusia dirancang Tuhan berkeadaan sempurna, tanpa cacat, tanpa celah. Itulah manusia berkodrat ilahi. Manusia yang memiliki gambar dan rupa Allah, keserupaan dengan Allah itu, kualitas berpikirnya harus kualitas berpikir Allah. Perasaannya harus memiliki perasaan Allah. Sehingga seluruh gelar hidup yang dilakukan itu
Tidak melenceng ke kiri dan ke kanan atau mengikuti jalan hidupnya sendiri. Tapi seluruh hidupnya itu harus diabdikan bagi melayani kepuasan hati Bapa, kesenangan hati Tuhan. Dan itulah yang dimaksud dengan manusia yang diciptakan menurut gambar rupa Allah untuk tujuan. Manusia dihadirkan, manusia diciptakan untuk kepuasan hati Bapa. Kita tahu saudara, kata gambar itu dalam bahasa aslinya, konteks ayat ini dalam bahasa Ibraninya itu adalah shalom. Shalom itu adalah artinya manusia memiliki komponen-komponen Allah di dalam dirinya. Komponen-komponen Allah seperti apa? Komponen-komponen Allah itu adalah pikiran dan perasaan. Hanya manusia yang memiliki komponen Allah dalam dirinya. Hanya manusia yang memiliki komponen ilahi dalam dirinya. Yaitu kemampuan berpikir dan memiliki perasaan. Saya tuliskan Bapak Ibu. Jadi ini pikiran. Dan ini perasaan. Ini yang menjadi landasan manusia yang pada akhirnya melahirkan perbuatan. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, pasti itu yang akan diperbuat. Kenapa perbuatan orang menjadi jahat? Kenapa pikiran orang menjadi penuh perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati orang, merugikan orang lain, menghancurkan orang lain? Dimulai dari pikiran, dimulai dari perasaan. Nah karena itu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ketika Allah menciptakan manusia menurut gambar Allah, itu artinya bahwa di dalam diri manusia ada komponen-komponen Allah, yaitu pikiran dan perasaan yang melahirkan kehendak. Ketika manusia itu memiliki pikiran dan perasaan, maka ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Rupanya mana? Kenapa Allah menciptakan manusia menurut ayat 26 dikatakan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Tapi ayat 27 dikatakan Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Ayat 26 bicara soal great planning, blueprintnya. Bahwa manusia diciptakan itu untuk kepentingan Tuhan, melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan, dengan pikiran perasaan yang harus selalu sesuai dengan pikiran perasaan Bapa. Dan itu yang menjadi kunci manusia itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kemudian ketika Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, manusia jangan menurut pikiran dan perasaannya, diberikan kebebasan. Allah tidak menciptakan manusia robot, tapi manusia yang penuh kebebasan dengan perasaannya, dengan pikirannya, bisa menentukan mau berbuat apa. Nah, maka shalom itu, atau demut itu, ini bicara soal kualitas yang harus diperjuangkan dalam diri manusia. Ini yang harus manusia berjuang terus-menerus membentuk kualitas pikirannya, membentuk terus-menerus kualitas perasaannya agar selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa. Dan kalau orang hidup sesuai dengan pikiran perasaan Bapa, maka apapun yang dilakukan pasti tepat seperti yang Allah inginkan. Tetapi kan kita tahu Bapak Ibu, manusia jatuh ke dalam dosa. Dengan pikiran perasaannya manusia itu harusnya mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi pada akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa.
Dia lebih memilih mendengarkan perkataan si ular itu. Lalu memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Sehingga sejak saat itu manusia telah berdosa kepada Tuhan. Prinsip bekerjanya dosa itu adalah seperti wanita hamil, Bapak Ibu. Jadi, makin lama, makin besar. Ada nggak wanita hamil makin lama makin kempes perutnya? Nggak ada. Jadi prinsip dosa itu selalu dari 1 kepada 2, 2 kepada 3, 3 kepada 4. Berkembang. Sehingga manusia itu rusak. Manusia akhirnya jatuh ke dalam dosa. Maka rusaklah rancangan Allah. Sehingga manusia sejak itu menjadi hamartia. Meleset. Menjadi hamba dosa. Hupo hamartia. Nah, saya ingin tegaskan buat saudara. Ketika manusia berdosa, lalu banyak orang berpikir bayi yang lahir pun mewarisi dosa. Sebetulnya nggak begitu maksudnya. Tidak adil kalau dikatakan bayi baru lahir itu berdosa. Atau mewarisi dosa orang tuanya, enggak. Bayi yang lahir itu maksudnya mewarisi potensi berdosa di dalam dagingnya. Sehingga nanti anak itu besar, nggak perlu diajarkan benci, dia belajar benci. Anak itu nggak perlu diajarkan berbohong, dia itu sudah punya potensi. Efek dari dosa itu dalam daging, dia bisa berbuat bohong. Apalagi orang tuanya suka ngajarin bohong. Meki, iya ma, nanti kalau om tuh nyari bilang, papa nggak ada. Datang Pak Meki lagi utang, papamu ada? Kata mama, papa nggak ada. Jadi, saudara bisa paham ya, bahwa dosa warisan itu maksudnya bukan bayi lahir itu berdosa, memikul dosa orang tuanya, bukan. Tetapi bayi lahir itu memiliki potensi dia berbuat dosa karena dia lahir sebagai manusia daging yang telah rusak oleh Adam dan Hawa. Nah, jadi manusia rusak dalam rancangannya, rancangan Allah. Sehingga oleh sebab itu, akibat dosa itu adalah maut. Dosa itu menyeret manusia ke dalam maut. Kematian kekal. Kematian kekal itu bicara tentang keterpisahan dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Neraka itu sebetulnya Bapak Ibu dipersiapkan untuk si kunyuk itu, si Lucifer. Jadi neraka itu sebetulnya diciptakan bukan untuk manusia. Bukan. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Allah tidak mendesain manusia masuk neraka. Tetapi ada tatanan yang tidak bisa dibatalkan. Bahwa akibat dosa itu adalah maut. Dan untuk hal ini jangan dianggap enteng Bapak Ibu. Jangan pernah dianggap enteng tentang dosa ini. Saudara, sudah otomatis kalau orang itu hidupnya tidak ditemukan seperti Kristus. Kalau hidupnya tidak memiliki kualifikasi Yesus, udah pasti neraka. Demikian juga kalau Yesus tidak turun ke dalam dunia, dia mati di atas salib, tidak ada pengadilan dan otomatis semua orang itu pasti masuk neraka. Sebab dalam hidup ini hanya ada 2 tujuan hidup kita. 1, hidup kekal bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua, hidup kekal berpisah dari Tuhan. Saudara nggak bisa tengah-tengah. 3 hari di surga, 3 hari di neraka. Nggak ada. Saudara bisa paham? Tujuan hidup manusia dalam kekekalan cuma 2. Surga dan neraka. Surga itu berarti ketika saudara dalam pengadilan Kristus ditemukan oleh Tuhan. Engkau berkenan, engkau layak
Tetapi apabila hidupmu tidak ditemukan oleh Tuhan sebagai pribadi yang memiliki kualifikasi seperti Yesus, sekalipun saudara beragama Kristen, saya beritahu kepada saudara, agama tidak bisa menyelamatkan saudara. Filsafat-filsafat dunia tidak bisa menyelamatkan saudara. Karena itu saya mengajak saudara, ayo serius memikirkan kemana kita akan pulang. Dan saya berkali-kali katakan kepada Bapak Ibu, persoalan dalam hidupmu yang paling utama bukan soal berapa kayanya saudara atau bagaimana miskinnya saudara. Persoalan utama saudara bukan persoalan berapa lama saudara hidup, usiamu berapa panjang. Ada yang usianya 50 tahun, 30 tahun, bahkan di bawah 30 tahun, bahkan ada di atas 70 tahun. Itu bukan persoalan, tapi yang engkau harus perkarakan adalah, adakah hidupmu sudah sesuai dengan yang Allah kehendaki. Mungkin selama hidupmu saudara tidak memiliki harta yang banyak. Dari tahun ke tahun saudara pusing dengan kontrak rumah. Itu bukan persoalan. Bukan masalah utama saudara. Persoalan utama saudara adalah satu. Bagaimana saudara berjuang menghidupi rancangan keselamatan Allah dalam hidup kita. Bahkan saudara sekalipun engkau mungkin sukses, engkau bisa meraih banyak harta materi di dalam dunia ini. Tapi saudara mesti catat baik-baik bahwa tidak ada hal yang kita bawa ketika kita menutup mata yang terakhir dan membuka mata di kekekalan. Saudara mungkin sekarang mencintai suamimu yang ganteng, tegap. Dulu saudara kenal sebagai Arjuna. Tapi beriringnya waktu, sang Arjuna bisa direbut oleh si Sinta yang lain. Saudara mungkin waktu muda ganteng, tapi pada akhirnya waktu yang akan merongrong hidup seseorang. Seganteng-gantengnya orang, dia sama akan berakhir menjadi tengkorak. Secantik-cantiknya orang akan berakhir juga sebagai tengkorak. Karena itu bukan masalah saudara hidungnya mancung, hidungnya pesek, saudara mau tinggi, mau pendek, saudara gendut atau langsing, bukan persoalan. Tapi persoalan utama adalah bagaimana engkau harus membentuk manusia batiniahmu menjadi indah di hadapan Tuhan. Itu kekristenan. Karena itu kita harus memperkarakan hidup ini. Jangan meratap ketika saudara dalam keadaan susah. Jangan putus asa ketika engkau sedang dalam tekanan. Dan jangan lupa diri ketika saudara diberikan kesempatan hidup dengan kelebihan harta. Kita harus bisa mengerti apapun yang terjadi dalam hidup kita. Hidup dan mati kita adalah untuk Tuhan. Kalau saudara punya harta, punya uang yang Tuhan berikan, percayakan itu bukan milikmu. Seluruh hidupmu milik Tuhan. Dan harus digunakan untuk melayani kepentingan kerajaan surga. Aduh, banyak orang Kristen yang pelit yang minta ampun saudara. Kalau untuk pesta di kafe, pesta di tempat-tempat makan, ngundang teman, loyal. Tapi giliran ke gereja, mau ke gereja dia mampir ke Indomaret. Bukan karena dia haus, nukar uang gocapan menjadi goceng-gocengan. Bapak Ibu, mari kita perkarakan hidup kita. Katakan amin. Soal berapa lama saudara hidup, saudara ngerti minggu lalu saya katakan pada saudara. Ketika orang itu dibrojolin, orang Betawi bilang dibrojolin, dilahirkan. Kita kan sibuk mengurus akte kelahiran. Tapi saudara tidak sadar bahwa ketika orang itu lahir, itu sebetulnya orang itu sudah membawa eksekusi kematian.
Berapa lama dia hidup, kita nggak pernah tahu. Tetapi yang jelas, ketika orang itu lahir, saudara sadar atau tidak sadar, saudara sudah membawa surat eksekusi kematian. Tapi saudara nggak perlu masalahkan umur berapa saya dipanggil, nggak perlu. Yang saudara harus permasalahkan adalah apakah saudara sudah menghidupi rancangan keselamatan Allah atau belum. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita melihat karena manusia telah menjadi hamba dosa dan tidak mungkin dia kembali kepada rancangan semula Allah dengan kebaikannya, dengan agamanya, dengan filosofinya, dengan usaha manusia. Tidak mungkin manusia bisa mengembalikan dirinya atau kembali kepada rancangan semula Allah. Maka Yesus turun ke dalam dunia. Dialah Tuhan yang menjadi manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia benar-benar manusia 100%. Bukan setengah Tuhan, bukan setengah manusia. Dan di dalam keberadaannya sebagai manusia, Bapak Ibu, dia melakukan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah Bapa tetapkan. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menyediakan jalan keselamatan itu. Yohanes 14:6 berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Dalam King James dikatakan, "I am the way, the truth, and the life. No man come unto the Father, but by me." Kalau kita melihat ke dalamnya, saudaraku, nah banyak orang kadang-kadang berhenti pada pengertian ini. Bahwa asal percaya Yesus, dia adalah jalan Tuhan dan Juru Selamat kita. Asal percaya Yesus, pasti masuk surga. Asal kita percaya Yesus, dijamin masuk dalam kerajaan surga. Kita menempatkan posisi manusia pada posisi pasif. Asal percaya Yesus, pasti masuk surga. Nah, ini pengajaran yang harus kita koreksi. Tidak ada dalam tatanan Allah, Tuhan, ku percaya engkau juru selamat, masuk surga. Tidak ada itu. Ini yang diajarkan oleh paham-paham yang lain. Pokoknya asal percaya Yesus, kamu masuk surga. Sehingga sepanjang hidupnya tidak memperkarakan kebenaran hidupnya, tidak memperkarakan kekudusan hidupnya, tidak memperkarakan kualitas manusia batiniahnya. Hidup sesuka-sukanya, mabuk tetap mabuk, bikin onar tetap bikin onar, dan lain sebagainya. Enggak tahu berubah kenal sendiri ya. Enggak ditekan sini. Ya. Saudara yang Tuhan kasihi, bikin onar tetap bikin onar, mabuk tetap mabuk, tiap hari tidak ada hari tanpa mabuk, tiap hari tidak ada hari tanpa mukuli istrinya, tidak ada hari tanpa maki-maki orang, tidak ada hari tanpa dia melakukan keonaran di tengah masyarakat. Sampai naik motor mabuk, mati jeblek tabrakan. Lalu istrinya datang, "Pak, suami saya meninggal tadi kecelakaan nabrak bis." "Kenapa naik bis?" "Mungkin lagi minum, Pak, mabuk, nabrak bis." "Lalu, tolong dong." "Oke, sudah dibaptis ya?" "Sudah." "Oke." Lalu pendeta ngomong, "Bapak Ibu hari ini, Bapak A ini pasti sudah bersama Bapak di surga." Lalu pendeta katakan, hari ini dia sudah mengakhiri hidupnya dalam perjuangan mengakhiri imannya dengan benar. Sehingga hari ini dia sudah bersama Bapa di surga. Itu pendeta palsu, saudara. Makanya saya nggak akan pernah mau melayani orang yang nggak jelas. Kalaupun saya mau dalam sisi manusia, saya nggak akan ngomong, hari ini dia sudah bersama Bapa di surga. Karena untuk bisa masuk surga, saudara harus bisa memahami selamat itu adalah kemurahan Tuhan, tapi keselamatan bukan murahan. Saudara harus berjuang menghidupi rancangan keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus, karena hanya di dalam Yesus Kristus itulah ada jalan kita dikembalikan kepada rancangan semula. Di luar Yesus nggak ada pasti. Dan Yesus berkata, "I am the way." Akulah jalan. Dalam bahasa aslinya disebut dengan hodos.
Hodos itu artinya the route atau peta perjalanan yang harus ditempuh. Atau lorong panjang yang harus dijalani. Dan ketika orang berjalan di lorong panjang itu, tidak ada kata pulang, tidak ada kata kembali. Kalau mau sampai pada tujuan, dia harus mengikuti peta perjalanan yang Yesus sudah teladankan. Itulah hidupnya sendiri. Makanya kekristenan itu bicara tentang hidup seperti Yesus. Bukan beragama. Jangan bangga beragama, karena beragama belum tentu orang bertuhan. Dan saya percaya bahwa banyak orang Kristen, termasuk mungkin di antara kita, yang mungkin baru level beragama, tapi dia belum tentu bertuhan. Sebab orang bertuhan berarti dia harus mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bisa bergaul dengan Tuhan, sebab Tuhan itu real, saudaraku. Tuhan itu real, nyata. Mantu saya berapa kali didatangin sama Tuhan Yesus. Melihat wajah Yesus. Dengar suara Yesus. Itu real. Dan itu berbahagia sekali. Jangan sia-siakan. Dan itu menjadi pesan bagi kita bahwa Yesus itu ada dan hidup real bagi kita. Dan kalau saudara bertuhan, berarti saudara harus memperlakukan dia sebagai Tuhan dalam diri saudara. Menghormati dia, menghargai dia. Jangan kita mengaku percaya dengan Yesus, tapi praktek hidup kita menganggap sepi Tuhan Yesus. Kita tetap berdosa, menyakiti perasaannya, kita hidup suka-suka kita. Itu tandanya saudara mengkhianati dia sebagai Tuhan. Jangan saudara merasa sudah cukup beragama Kristen. Keagamaanmu tidak menentukan engkau dibenarkan. Matius 7 ayat 21-23 berkata, tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaannya. Tapi adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan itu apa? Ini, ikutlah jalan yang Yesus teladankan. Dia berkata, akulah hodos. Rute perjalanan orang Kristen yang harus diikuti. Jalan hidup Yesus harus diikuti. Kalau saudara mengaku anak-anak Yesus tetapi hidupmu tidak menunjukkan kualitas hidup Yesus, saudara orang Kristen bodong, orang Jakarta bilang. Orang Kristen hoax. Bahkan mungkin saudara termasuk menipu diri sendiri. Kekristenan itu bicara soal rute perjalanan hidup Yesus yang harus kita tempuh. Kan keselamatan itu bicara tentang usaha Tuhan mengembalikan manusia pada rancangan semula. Caranya bagaimana? Tidak bisa ditemukan lewat agama. Agama apapun. Sebab agama itu cirinya kan satu, ada ritual. Ritual-ritual yang dilakukan. Ada liturgi. Ada korban. Ada tokoh. Setiap agama punya tokoh yang dianggap sebagai channelnya Tuhan untuk umatnya. Dan itu masuk dalam gereja Tuhan. Sehingga muncullah kaum Lewi baru dalam gereja. Pendeta seakan-akan merasa orang yang paling dekat dengan Tuhan. Sehingga jemaat itu harus melalui pendeta. Enggak, saudara. Saya mau katakan, saudara masih cerdas. Saudara dan saya itu sama. Amin. Saudara nggak perlu jasa saya untuk saudara berhubungan dengan Tuhan. Kalau saudara bertuhan, saudara akan pasti mengalami sebuah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan, saudara harus mengalami. Dan kalau saudara bertuhan itu berarti dimanapun saudara ada, di situ saudara menyadari kehadiran Allah. Dia bagaikan CCTV atau kamera yang tersembunyi, yang terus melihat hidup kita dan seluruh gelaran hidup kita harus benar kepada Tuhan. Jangan pernah menyakiti perasaannya, jangan pernah mengkhianati pengorbanannya. Kalau kita bertuhan, saudara pasti bisa dengar suara Tuhan. Karena itu kesucian dalam pemahaman Kristen bukan sekedar tidak melanggar hukum,
Tapi kesucian dalam pemahaman Kristen itu adalah hidupnya selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Kalau orang hidup sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan kan nggak mungkin. Makanya tidak mungkin berbuat dosa. Makanya saya katakan orang yang hidup benar kepada Tuhan bukan saja tidak berdosa, tapi tidak bisa berbuat dosa. Amin. Wah, Pak ini dalam banget pengajarannya. Enggak dalam, ini standar saudara. Cuma selama ini kan kita selalu gagal paham tentang kekristenan. Karena itu saya pagi ini ngajar pada saudara untuk bagaimana menghidupi rancangan keselamatan Allah itu. Jadi the way itu artinya hodos. Lorong panjang. Rute perjalanan kekristenan. Karena itu 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengaku hidup dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Kemudian Alkitab katakan, no man come unto the Father. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa. Nah, kata unto itu di dalam bahasa Yunaninya disebut dengan pros. Pros itu artinya ke arah untuk bisa melekat. Atau menjadi sehakikat. Yang bahasa lain disebut dengan sempurna seperti Bapa. Jadi setiap orang Kristen yang ingin serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus, tidak ada cara lain. Bukan karena ritual agamamu, bukan karena engkau aktif ke gereja, tetapi adalah kerelaan dan kesediaan kita untuk hidup seperti Yesus hidup. Itu kekristenan. Haleluya. Jadi jangan jadi Kristen cuma monoton. Yang penting saya tiap minggu ke gereja. Tiap minggu saya memberikan persembahan. Saudara pikir bahwa dengan persembahanmu Tuhan disenangkan? Apakah saudara pikir dengan nyanyian-nyanyianmu yang jingkrak-jingkrak, angkat tangan, angkat kaki, angkat kepala, itu bisa menyenangkan Tuhan? Dengar baik saudaraku. Ini saya ngomong real. Suaramu tuh elek. Suaramu tuh jelek. Di sorga suara malaikat jauh lebih merdu. Amin. Tapi yang menyukakan hatimu adalah nyanyian hidupmu. Nyanyian hidupmu itu adalah hidupmu selalu sesuai dengan pikiran perasaan Bapa. Jadi ibadahmu yang benar bukan di gereja. Ibadahmu yang benar ketika kau di luar gereja. Mempraktekkan kekristenanmu. Menghargai, menghormati Bapa. Dan menjadikan dia sebagai satu-satunya tujuan hidup kita yang harus kita puaskan. Saudara jangan berusaha memuaskan hati manusia. Tapi engkau mengkhianati perasaan Tuhan. Manusia tidak bisa menyelamatkanmu. Bosmu tidak bisa menyelamatkanmu. Yang kau harus puaskan adalah satu. Perasaan Bapa di surga. Karena itu saudara mengerti 3 dimensi keselamatan. Past tense, present tense, dan future tense. Ini 3 dimensi keselamatan saudara. Ini garis dimensi keselamatan. Ini salib. 2000 tahun yang lalu di Palestina, Yesus sudah mati. Dia menanggung dosa semua manusia. Semua dosa manusia sudah ditanggung. Mulai dari dosa Adam, sampai dosa kita hari ini. Dan juga dosa manusia nanti terakhir di dunia ini. Sudah selesai disalib. Ini past tense. Kemudian, ini present. Di mana kita hidup di sini? Saudara tidak cukup hanya percaya Yesus mati disalibkan. Pada dimensi past tense, dimensi masa lalu.
Tapi saudara mempraktekkan imanmu pada sekarang, present tense. Bagaimana engkau menghidupi kebenaran-kebenaran, menanggalkan dunia ini, tidak mencintai dunia ini, tidak lagi hidup dalam dosa. Engkau tidak terikat oleh apapun di dunia ini. Di sini sudah praktek. Baru kemudian keselamatan itu bersifat future tense. Di sini baru LB3. Ini sekarang. Saat ini. Ini yang lalu. Banyak orang Kristen berpaku pada iman masa lalu. Yang penting percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pasti masuk surga. Tidak bisa. Saudara melupakan yang present, yang sekarang. Saudara harus berjuang di sini. Menghidupi rancangan selamat Allah di sini. Kapan? Sekarang. Di usia kita sekarang ini. Keselamatan bukan soal nanti. Ketika saudara ada di UGD, baru minta pendeta datang. Pak pendeta tolong doakan dong. Dia sudah sekarat. Barangkali dia ntar lagi dipanggil Tuhan. Supaya dosanya diampuni. Tidak bisa. Pendeta tidak bisa mengantarkanmu meminta surat pengampunan dosa. Tidak ada. Urusanmu pribadi. Jadi jangan berharap saudara praktek-praktek mistis terjadi. Nanti mau mati dikasih anggur perjamuan, minyak urapan, urapi supaya sampai di surga ada perjamuan suci. Itu mistis. Orang masuk surga bukan karena anggur perjamuan dan minyak urapan. Di surga minyaknya kualitasnya lebih bagus, saudara. Tapi orang dibenarkan karena perbuatan. Present tense. Menghidupi rancangan Allah. Karena itu baik-baik jadi Kristen. Baik-baik kau jadi anak Tuhan. Jangan cuma sekedar beragama. Tapi hidupmu penuh kemunafikan, keangkuhan, kesombongan, perbuatan dosa. Engkau bisa berpura-pura di depan istri. Tapi engkau tidak bisa berpura-pura di depan Tuhan. Engkau bisa berpura-pura di depan suami. Engkau tidak bisa berpura di depan Tuhan. Engkau bisa berpura-pura di depan teman-teman gereja. Tapi engkau tidak bisa menyembunyikan fakta kebenaranmu. Bagaimana kualitas hidupmu sekarang, saat ini, menentukan bagaimana nasibmu di kekekalan. Itu dimensi keselamatan saudara. Past tense, present tense, dan future tense. 3 dimensi. Saudara bisa paham? Amin? Saudara, Yesus sudah mati bagi dosa semua manusia, itu peristiwa yang lalu. Saudara tidak cukup hanya percaya Yesus sudah mati. Saudara tahu iblis percaya Yesus Tuhan. Tapi itu tidak berefek apapun. Yang harus dilakukan sekarang ini, merespon, berjuang, hidup seperti Yesus. Alkitab katakan iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa perbuatan itu mati. Saudara, kalau engkau sudah di sini, saudara sungguh-sungguh berjuang pada dimensi present yang sekarang ini, saudara kapanpun engkau dipanggil Tuhan, bukan menakutkan. Kematian orang Kristen seperti Paulus katakan, mati adalah keuntungan. Haleluya. Mati keuntungan kalau itu kita bisa memaknai present tense dalam dimensi keselamatan. Dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Tanggalkan semua dosa. Jangan terikat oleh dunia. Jangan mengejar dunia. Hiduplah berjuang, berkenan di depan Bapa di surga. Saudara, jangan persoalkan berapa banyak kau punya harta. Bahkan sekalipun sampai akhir hidupmu, engkau tidak punya kesempatan memiliki harta yang banyak. Bukan persoalan. Karena kita tahu ketika engkau pulang ke surga nanti, Bapa sediakan rumah keabadian bersama-sama Dia. Jangan persoalkan tentang
Aku Tuhan menderita sakit, aku minta kesembuhan. Sampai mati engkau tidak disembuhkan. Orang yang menggarap dirinya dengan benar tidak menjadi persoalan. Bahkan mungkin karena penyakitnya dia harus mengakhiri semua hidupnya dalam dunia ini. Itu bukan persoalan. Karena bagi kita orang percaya, kematian batu lompatan menuju hidup yang kekal. Karena itu saudara, ayo perkarakan hidup kita. Jangan jadi Kristen masa lalu imanmu, cuma percaya Yesus mati selesai. Tapi kita harus di sini, menghidupi rancangan keselamatan Tuhan. Saya pesan Bapak Ibu, ayo saudara serius dengan hal ini. Jangan main-main sebelum terlambat. Saya ngomong di tempat mimbar ini selalu ngomong khotbahnya seakan-akan ngajarin orang untuk mati. Enggak. Ini yang benar ngajarin saudara, mengingatkan saudara, mendidik saudara, karena fakta atau realitas yang tidak bisa dipungkiri adalah semua orang pasti akan mati. Kapan? Tidak tahu. Tapi kita tidak perlu menanyakan eksekusinya itu. Tapi yang harus kita persiapkan adalah bagaimana kita menggarap di dimensi sekarang ini. Harus hidup serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Bapak Ibu, misi Yesus di dalam dunia. Dalam Yohanes 4 ayat 34 dikatakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan ini juga harus menjadi misi kita. Misi Yesus menyelesaikan keselamatan, karya keselamatan. Dia menyediakan jalan dikembalikannya manusia kepada rancangan semula. Dan kalau ini menjadi misi Yesus, satu-satunya, sebagai murid-murid Yesus, ini harus juga menjadi misi kita. Kita tidak boleh punya misi lain. Kita tidak boleh punya tujuan lain. Kita tidak boleh punya kepentingan lain. Kepentingan kita, visi hidup kita, misi hidup kita adalah visi dan misi Yesus dalam diri kita. Lakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Menyelesaikan pekerjaannya apa maksudnya? Menggarap diri kita. Menggarap dirimu untuk bisa berkenan kepada Tuhan. Dan ini saudara, perubahan itu bukan karena orang lain. Perubahan itu bukan karena peristiwa penumpangan tangan oleh seorang penginjil, atau seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Bukan. Perubahan itu terjadi secara natural, secara sistematis, secara progresif. Karena itu iman orang Kristen itu harus iman yang progresif. Bukan iman yang pasif. Terus bertumbuh, berkembang untuk semakin serupa dengan Yesus. Bapak Ibu, ayo kita harus memperkarakan hal ini dalam hidup kita. Pelayanan yang benar itu bukan ketika bukan satu-satunya ketika orang itu aktif ambil bagian dalam tugas-tugas gereja. Pelayanan yang benar bukan ketika orang keluar memberitakan Injil kepada orang. Pelayanan yang benar bukan ketika dia membuat panti asuhan, menampung anak-anak fakir miskin. Sebab banyak sekarang panti itu tujuannya beda. Banyak pelayanan juga tujuannya berbeda. Tapi pelayanan yang pertama-tama dan yang utama adalah melayani diri kita sendiri. Melayani diri sendiri artinya saudara harus dengan rela dan bersedia digarap oleh Tuhan. Saudara harus rela dan bersedia digarap oleh Allah supaya Tuhan menemukan manusia batiniahmu semakin indah di hadapan Tuhan. Saudara nggak bisa katakan sama orang, Pak Gembala, saya berubah atau tidak berubah, bukan apa kata saya, tapi apa kata orang. Itu dulu kita pahami begitu. Saya nggak perlu ngomong saya berubah, tapi orang lain bisa menilai saya berubah. Itu dulu kita pahami begitu. Tapi yang benar, perubahan itu bukan apa kata orang. Perubahan itu adalah kita sendiri yang tahu berubah
atau belum? Kita yang tahu. Saudara, kalau misalnya di depan orang, saudara bisa, atau manusia itu dagingnya licik, bisa berpura-pura. Santun. Iya Pak. Baik Pak. Atau bahasa keren sekarang, siap Pak. Depan orang bisa berpura-pura baik, berpura-pura santun. Tetapi nuraninya orang nggak tahu. Yang di dalamnya orang nggak tahu. Nah, disitulah letaknya saya katakan tadi, tahu berubah atau tidak, itu bukan apa kata orang, tapi diri kita sendiri. Amin. Kita harus berhenti bersandiwara, saudara. Jadi orang Kristen pura-pura baik, jadi orang Kristen pura-pura santun. Sebab nanti kalau kita sudah dipanggil Tuhan, kita nggak bisa lagi pura-pura. Itu akan telanjangi kita. Nah, sebelum itu terjadi, kita lah punya kesempatan sekarang di dimensi kedua, present tense, sebelum masuk ke future dalam dimensi keselamatan. Garap diri kita menghidupi rancangan keselamatan Allah. Tanggalkan semua dosa kita, tanggalkan semua hal yang tidak berkenan. Kita harus mematikan daging kita, kita harus mematikan semua percintaan dengan dunia, kita harus mengosongkan bejana hati kita, supaya hanya Yesus saja yang kita hidupi dalam diri kita. Kita berhenti menjadi orang egois. Kita berhenti menjadi orang yang suka dendam sama orang. Kalau orang masih suka dendam, marah, sakit hati, itu tandanya dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Belum selesai dengan dirinya. Kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Selesai dengan diri kita sendiri. Bahkan ketika Tuhan akan mengambil semua hak kita, kita rela. Karena kekristenan bicara soal rela kehilangan hak kita. Bapak Ibu, jadilah orang Kristen yang berjuang menghidupi rancangan keselamatan Allah. Jangan cuma engkau sibuk dengan rancanganmu. Jangan engkau sibuk hanya rancangan rumah tanggamu. Jangan hanya engkau sibuk dengan rancangan-rancangan usahamu. Jangan engkau sibuk hanya dengan rancangan-rancangan bisnis saudara. Tapi engkau harus memperkarakan satu hal. Apakah saudara sudah hidup menghidupi rancangan keselamatan Allah, atau sampai di mana progresnya? Tuhan yang berperkara dengan saudara, dan saudara harus bersedia berperkara dengan Tuhan. Sampai pada akhirnya kita bisa berkata, Bapa, seandainya engkau ada di tempat ini sekarang, dan engkau melihat hidupku, aku rindu engkau bisa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tuhan berkati kita. Kita berdiri bersama-sama. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku.